Oke. Halo teman-teman, saya Rian Marisi, mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah e-commerce bisnis, yaitu dengan judul Melindungi Bisnis dan Pelanggan. Pertama, apakah itu keamanan e-commerce? Yang perlu kita pahami, keamanan e-commerce itu adalah langkah-langkah untuk melindungi platform, data pelanggan, dan transaksi dari ancaman serangan cyber. Penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan kesatuan bisnis terkait data-data yang mereka sudah berikan ke kita. Tujuannya adalah melindungi data sensitif seperti kartu kredit, informasi pribadi, atau hal-hal yang bersifat privasi lainnya, dan mencegah penipuan serta serangan cyber. Ada berbagai macam ancaman di e-commerce. Ancaman umum yang paling dihadapi adalah pertama, phishing. Apa itu phishing? Phishing itu adalah penyerangan yang mengelabui pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Kedua, pencurian data. Peretas mencuri data pelanggan melalui kebocoran database yang kita miliki. 3, serangan DDoS, yaitu mengganggu operasional situs dengan membanjiri server dengan web atau iklan semacamnya. 4, malware, yaitu perangkat lunak yang berbahaya ketika kita tidak sengaja memencet akan mencuri data atau merusak sistem yang kita punya. Lalu yang terakhir adalah penipuan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit curian atau metode pembayaran palsu. Dalam data statistik disebutkan bahwa 43 serangan cyber menargetkan bisnis kecil dan menengah, dan juga 60% konsumen tidak akan pernah berbelanja di situs yang pernah diretas. Untuk menghadapi segala ancaman, terdapat beberapa solusi keamanan di e-commerce. Ada beberapa langkah yang dapat kita coba, yaitu melakukan enkripsi data, yaitu menggunakan SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi. Kedua, autentikasi 2 faktor atau 2FA dengan menambahkan lapisan keamanan untuk login dengan 2 cara. Ketiga, pemantauan ancaman dengan menggunakan alat keamanan seperti Web Application Firewall atau WAF. Lalu pembaruan sistem dengan memastikan perangkat lunak dan plugin selalu diupdate atau diperbarui, dan membuat tokenisasi pembayaran dengan mengganti kartu kredit dengan menggunakan token unik dalam setiap melakukan transaksi. Seperti contoh, dalam teknologi terdapat HTTPS untuk situs web dan PCI DSS untuk standar keamanan pembayaran. Selanjutnya, praktik yang terbaik untuk seseorang selaku pelanggan adalah memberikan edukasi pelanggan untuk keamanan, yaitu penggunaan kata sandi yang kuat dan unik, menghindari klik tautan mencurigakan atau yang tidak kita kenal dari email atau iklan yang masuk, memeriksa URL situs untuk memastikan keaslian. Contoh, depannya HTTPS, di belakangnya yang sudah jelas seperti .com atau .web atau .go.id. 4, menggunakan metode pembayaran yang aman seperti dompet digital yang dikeluarkan layanan perbankan yang sudah terverifikasi atau menggunakan kartu virtual. Lalu mengaktifkan notifikasi pembayaran atau transaksi dari bank dan layanan jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, dalam studi kasus seperti contoh kebocoran data Target tahun 2013 mencapai 40 juta data kartu kredit dicuri. Setelah diteliti, penyebabnya adalah kelemahan pada sistem pihak ketiga dan kurangnya segmentasi. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya audit keamanan rutin, kolaborasi dengan penyedia layanan untuk memastikan kepatuhan keamanan. Lalu tantangan dan tren di masa depan terkait keamanan digitalnya adalah: 1, tantangan meningkatnya kecanggihan serangan cyber. 2, kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR dan Undang-Undang PDP di Indonesia
Tiga, biaya implementasi keamanan yang tinggi untuk UKM. Dan tren masa depannya antara lain adalah penggunaan AI untuk mendeteksi ancaman secara real time, mengadopsi blockchain untuk transaksi yang lebih aman, dan autentikasi biometrik untuk login pelanggan. Kesimpulannya adalah keamanan e-commerce adalah investasi dan bukan merupakan biaya karena akan menambah kepercayaan pelanggan. Terus kombinasi teknologi, edukasi, dan kepatuhan dalam menggunakan layanan digital adalah suatu kunci, dan kepercayaan pelanggan adalah aset terbesar dalam menjalankan e-commerce. Tindakan selanjutnya adalah lakukan audit keamanan rutin, melakukan edukasi tim dan pelanggan tentang praktik keamanan, lalu pantau tren teknologi untuk tetap terdepan dari ancaman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, dan dapat kita lanjut dalam kesempatan lainnya. Bye.